Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan kali ini kita habis belanja SSD murah meriah di online shop. Ya, ini adalah SSD EOTA 240GB. Saya beli SSD ini cuma seharga Rp200.000 aja. Di dalam keterangannya, SSD ini ngasih garansi yang katanya cukup panjang dan lama. Pantas saja banyak sekali yang tergoda untuk beli SSD ini untuk PC atau laptopnya. Nah, kali ini kita akan coba bongkar ini SSD, kemudian kita coba compare dengan beberapa SSD yang lain, baik dengan harga yang murah dan juga dengan SSD yang punya harga jauh lebih mahal. So, penasaran gimana hasilnya? Tontonin videonya sampai habis. Oh iya, dalam video ini kita nggak disponsori sama sekali oleh salah satu brand manapun. Kita buat video ini semata-mata untuk sharing ke kalian semua. Oke, lanjut. SSD EOTA ini untuk packagingnya termasuk standar dan hampir sama dengan SSD lain kebanyakan. Kita bisa dapetin beberapa spek standar dari SSD ini di cover bagian depannya dan beberapa informasi tentang klaim speed dari SSD ini di bagian belakangnya. Sekarang kita buka dari bungkusnya dulu. Jadi inilah dia unit dari SSD EOTA-nya. Untuk beratnya dia cukup ringan ya, hampir sama dengan SSD lain sejenis. Kemudian untuk cover dan bodinya ini sepertinya dibuat dari campuran plastik dan metal. Di bagian belakang tertulis speed yang diklaim, yakni read-nya itu up to 520MB per second, sedangkan write-nya itu up to 460MB per second. Di marketplace ini SSD itu dikasih tulisan garansi 5 tahun. Ini beneran wow banget. Sebuah SSD seharga 200 ribuan dikasih garansi hingga 5 tahun. Nah, tapi di sini saya sedikit janggal karena seperti yang kita lihat nggak ada segel di bagian manapun pada unit SSD EOTA ini. Lah terus kalau nggak ada segelnya, saya sendiri bingung gimana cara ngeklaim garansinya nanti. Atau mungkin dari viewer kita ada yang punya pengalaman pernah garansiin SSD dari EOTA, bisa tolong share dan tulis di kolom komentar. Sekarang kita coba langsung pasang ke PC dan kita tes. Dan beginilah hasil pengujiannya. Nah, untuk speednya sendiri ini memang sesuai seperti yang diklaim oleh EOTA-nya. Dengan software Crystal Disk Mark, kita dapetin sequential rate-nya itu mencapai 551,84MB per second, sedangkan untuk sequential write-nya itu dia mencapai 464MB per second. Coba di sini kita perlihatkan lagi di bagian belakang body SSD-nya, tertulis read-nya itu up to 520MB per second, sedangkan write-nya itu up to 460MB per second. Dan hasil yang kita dapat ini malah melampaui klaim dari EOTA-nya sendiri. Jadi untuk urusan kecepatan ini SSD itu cukup bagus dan boleh diadu sepertinya. Selanjutnya kita cek dengan Crystal Disk Info. Di sini kita dapetin detail dari spesifikasi SSD-nya, mulai dari firmware, serial number unitnya hingga beberapa fiturnya. Saat kita buka aplikasi harddisk Sentinel, di sini semua info tentang SSD ini tercantum dengan lebih detail. Sayangnya satu hal yang nggak bisa kita temukan, yakni informasi dari chip controller yang dipakai oleh SSD ini. Padahal info merek controller yang dipakai ini sangat penting sekali untuk kita memberikan penilaian apakah SSD ini termasuk bagus atau kurang bagus. Kita kasih contoh, di sini kita lihat pada informasi data SSD dari T-Force Vulcanzi yang saya punya. SSD ini tuh menampilkan controller yang dipakai dengan jelas dan detail. Controller yang dipakai pada SSD Vulcanzi ini adalah Silicon Motion dengan tipe SM225-8XT. Contoh lain, ini kita ada SSD Samsung Evo 750 sebesar 120GB. Di harddisk Sentinel, chip controllernya itu terlihat ditampilkan juga dengan detail. Untuk Samsung Evo ini, chip controller yang dipakai adalah dari Samsung sendiri dengan tipe MGX S4LN062X1. Jadi memang untuk SSD dari brand-brand baru yang nggak begitu terkenal dan produk SSD-nya itu dijual dengan harga miring, info chip controller ini sepertinya memang sengaja di-hidden. Dan satu-satunya jalan agar kita bisa melihatnya adalah dengan cara dibongkar. Karena SSD EOTA ini nggak ada segelnya, maka saya akan coba langsung bongkar aja SSD ini untuk melihat isi dalemannya. Untuk bongkarnya ini cukup gampang, kita tinggal congkel aja bagian sisi-sisinya, nanti tinggal tarik aja. Kemudian bagian dalamnya ini dibaut, kita tinggal buka aja dengan baut biasa. Ya, seperti yang udah kita perkirakan, untuk body covernya ini beneran pakai metal bahannya. Jadi dia cukup bagus untuk menghantarkan panas dari komponen di bagian dalam SSD-nya. Fungsinya bikin SSD jadi lebih adem saat dipakai. Dan sekarang kita coba lihat bagian dalam SSD EOTA ini. Jadi ini adalah bagian dalam SSD-nya. Bagian ini itu hampir sama ya untuk semua SSD yang beredar saat ini. Rata-rata itu sudah pakai TLC, utamanya yang punya harga murah dan terjangkau. Pada dua bagian di atas ini namanya NAND flash. Di sini adalah tempat di mana data itu disimpan. Sedangkan yang kecil ini adalah controller. Controller ini adalah bagian yang mengatur keluar masuknya data ke dalam SSD.
Jadi setiap perintah dari prosesor pada PC atau laptop itu masuknya ke controller dulu, kemudian controller akan memanggil data pada komponennya. Itulah sebabnya secara teori controller yang punya merek bagus itu kualitasnya harusnya juga bagus. Nah, untuk SSD IOTA ini sendiri, controllernya dia pakai dari YesStore. Untuk cari datanya ini saya harus browsing sampai ke website Cina untuk bisa tahu merek dan controller yang dipakai. Saya coba cari datanya lebih rinci lagi. YesStore ini memang brand yang berfokus untuk memproduksi chip untuk storage dan sejenisnya. Brand ini sendiri juga ternyata sudah beroperasi sejak tahun 2017 di tempat asalnya sana. Tapi jujur, saya pribadi jarang banget dengar chip dari YesStore ini. Entah mungkin dari kalian yang nonton video ini ada yang tahu, bisa tuliskan di kolom komentar. Kembali ke chip SSD-nya, untuk bagian NAND-nya sendiri saya kesulitan untuk mendapatkan informasi merek dari brand atau perusahaan yang memproduksinya, karena cuma logonya aja, nggak ada tulisan mereknya. Dan kalau memang bener IOTA ini secara real ngasih garansi hingga 5 tahun, ini beneran termasuk berani banget menurut saya. Nah, sekarang saya kasih contoh dari SSD lain yang juga punya harga murah. Di sini saya punya Elsa sebesar 240 GB yang harganya juga murah di kisaran 200 ribuan. Pas kita bongkar dalamnya, untuk Elsa ini kita masih bisa kenal dengan produsen dari chip yang dipakai. Untuk NAND flashnya dia pakai dari SK Hynix. Dan siapa sih yang nggak kenal SK Hynix? SK Hynix ini adalah salah satu produsen chip yang sudah lama malang melintang dan dipakai oleh brand-brand gede. Sedangkan untuk controllernya dia pakai dari Realtek. Realtek ini juga produsen yang cukup terkenal dan kita tuh biasanya dengar Realtek itu untuk produk-produk seperti soundcard dan lain sebagainya. Kita itu akan dengan mudah mendapatkan informasi tentang kedua produsen chip ini di internet. Dan untuk Elsa sendiri, dia itu ngasih garansinya 3 tahun dari distributornya, sedangkan garansi tokonya sendiri adalah 1 tahun. Walau memang secara speed, Elsa ini masih kalah dengan IOTA. Speed yang didapat dengan pengujian menggunakan Crystal Disk Mark, sequential rate-nya itu 493 MB per second, dan sequential write-nya itu cuma 247 MB per second. Tapi untuk urusan komponen dalamannya serta garansinya, Elsa ini menurut saya masih terhitung masuk akal. Contoh SSD lain yang coba kita bandingkan, di sini ada merek Bulldozer. Untuk harganya sedikit lebih mahal daripada IOTA. Ini harganya itu di kisaran 285 ribuan dengan garansi 3 tahun. Kita bongkar juga untuk tahu dalamannya. Untuk chip NAND-nya dia pakai dari SanDisk. Ini udah jelas produsen terkenal ya. Terus untuk controllernya ini SSD pakai dari Silicon Motion, produsen chip yang sama yang dipakai oleh T-Force. Walaupun memang tipenya pasti beda. Cuma untuk mereknya ini bisa dipastikan sama dengan yang dipakai oleh T-Force. Ini bisa kita lihat untuk kualitas chip dari SSD Bulldozer ini termasuk punya kualitas terjamin untuk urusan mereknya, dan untuk urusan garansinya ini juga termasuk masuk akal banget dengan garansi 3 tahun. Nah, sekarang biar lebih jelas kita bongkar juga SSD dari merek yang udah jelas bagus, yakni Team Group. Dan tipe SSD yang kita bongkar adalah CX2 Classic. Oke, udah dibongkar dan ini masih ada stikernya, kita copot dulu. Nah, di sini bisa dilihat untuk chip NAND-nya SSD ini tuh pakai dari Toshiba. Ya jelas sudah terpercaya banget kan merek Toshiba. Hampir semua pengguna komputer itu pasti kenal dengan Toshiba. Sedangkan untuk controllernya dia pakai dari Silicon Motion, jadi sama dengan yang Bulldozer pakai tadi. Dan juga udah kita cek pula pada SSD tim lain, yakni T-Force Vulkan, yang informasinya tadi kita udah tampilkan lewat harddisk Sentinel. Nah, di sini walaupun chipnya mungkin sama ya, tapi bisa kita lihat kualitas PCB-nya itu untuk SSD dari merek yang udah terkenal terlihat lebih bagus dan lebih kokoh daripada PCB SSD murah yang udah kita bongkar tadi. Untuk SSD ini sendiri tuh dia ngasih garansi ke penggunanya selama 3 tahun dengan harga 340 ribuan untuk varian yang 256 GB. Jadi rata-rata itu harga SSD dari merek yang udah terjamin kualitasnya, selisihnya kurang lebih cuma 100 hingga 150 ribuan dengan kapasitas yang sama atau mirip-mirip dengan SSD yang lebih murah. Dan untuk garansinya sendiri rata-rata memang 3 tahun. Hal ini biasanya memang disesuaikan dengan TBW dari SSD-nya atau estimasi usia dari chip yang diklaim oleh produsennya. Dan sekali lagi, untuk IOTA ini garansinya yang 5 tahun ini mudah-mudahan benar-benar legit. Dan kalau memang betul bisa diklaim sesuai dengan janjinya, maka saya akan bilang kalau SSD IOTA ini bolehlah kita coba untuk beli dan pakai di PC atau laptop kita. So, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video, adios, dan jangan lupa semangat setiap hari.